Yang kalau pas stabil Pak. Kalau nggak stabil, pada saat dia ngamuk kan marah Pak. Makanya dia dipasung. Komunikasi ke keluarga, namun keluarga menolak Pak. Oh, orang Blitar juga nih ya? Orang Blitar. Jadi nanti kita sampaikan ini pasien ini dijemput atau kita antar. Ada yang sudah sehat namun keluarganya menolak Pak. Yang lihat ada seorang warga perempuan yang mana dia nggak punya rumah nebeng. Saya pamit ke istri, Dek, gimana kalau uang operasional? Uang ini kita pakai untuk kegiatan-kegiatan sosial Pak. Dari hasil konten YouTube itu alhamdulillah kami bisa memberikan beasiswa kepada adik-adik khususnya warga Lamongan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Ini cukup menarik memang. Karena apa? Karena ya mungkin di antara sekian polisi, beliaulah yang punya ilmu seperti itu. Gimana Pak Pur kabarnya? Baik Pak, baik. Gitu ya? Iya. aku tertarik, benar-benar tertarik melihat daripada YouTube maupun TikToknya. TikTok kan lebih singkat dan ya apa ceritanya Pak? Dulu cita-citanya apa sih? Saya dadi polisi, terus punya kegiatan. Cita-citanya sejak itu dulu apa sebenarnya Pak? Cita-cita sejak kecil memang jadi polisi. Polisi ya? Wah, jadi arek cilik-cilik memang. Lah ya ini jadi apa le? Lagak tentara ya polisi. Lagak ngono dokter kan ngono. Terus ceritakan gimana Pak? Nah, jadi gini Pak. Saya dulu sempat dinas di Polda Kalimantan Timur Pak. Ya, Kalimantan Timur berarti mana itu? Samarinda. Ya. Terus alhamdulillah saya pulang kampung Pak. Mutasi pindah ke Jawa Timur. Tahun biru itu? Tahun 2014 insya Allah Pak. 2014. Ya. Nah, setelah pindah ke Jawa Timur, saya ditugaskan di Polres Lamongan. Lah, di mana Polres Lamongan itu tempat kelahiran saya Pak. Mulai kampung. Nah, tepaan nih enak ya, mulai kampung. Nah, karena kita sudah pulang kampung, ada rasa senang Pak, ada rasa syukur, ada rasa saya harus bermanfaat buat warga Lamongan khususnya. Kan gitu. Nah, pada saat itu saya ditunjuk oleh pimpinan sebagai anggota Babin Kamtibmas. Nah, anggota Babin Kamtibmas itu polisi yang harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dan tahu kondisi masyarakat, sosial masyarakatnya yang ada. Betul. Dan itu kita harus selalu aktif, sambang, kunjung silaturahim. Kami dapat dukungan operasional Pak, setiap bulannya. Nah, karena saya ini sudah pulang kampung, saya sudah nggak mikir cuti lagi Pak. Wis duwe nadar ya pokoknya. Lak pulang kampung aku kudu berbuat sesuatu hal yang kiranya memang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, karena saya pulang kampung, saya sudah nggak nabung lagi Pak untuk persiapan cuti. Betul. Saya pamit ke istri, Dek, gimana kalau uang operasional? Jadi uang operasional yang diberikan oleh negara, oleh komandan untuk kita. Saya pamit ke istri, gimana kalau uang ini kita pakai untuk kegiatan-kegiatan sosial Pak. Ya. Jadi pada saat saya nerima pertama kali, itu pada saat saya pindah Pak, baru pindah ke Lamongan jadi anggota Babin Kamtibmas, saya ngelihat ada seorang warga perempuan yang mana dia nggak punya rumah nebeng dan pekerjaannya dia ini mohon maaf, dia meminta-minta Pak. Oh gitu. Ya, jadi seluruh uang yang saya terima pada saat itu nggak sempat saya bawa pulang, nggak sempat juga saya ngomong ke istri dapat berapa, namun saya udah ngomong seluruhnya kita pakai untuk kegiatan sosial. Jadi saat itu langsung saya belikan kasur, saya belikan kasibot Pak untuk dindingnya. Sama seng. Itu kurang lebih 1.150.000. Tahun biru itu? 5 tahun yang lalu Pak. 15. Tadi 5 tahun yang lalu. 2015-an ya? Siap. Habis itu kegiatan itu ternyata banyak mendapat dukungan warga sekitar. Setelah itu ternyata dengan kegiatan itu banyak warga yang ikut Pak. Nah, jadi di saat saya jadi di Babin Kamtibmas itu alhamdulillah kami bisa melakukan bedah rumah. Itu totalnya 21 Pak. Selama
selama 1 tahun Satu setengah. tahun toh. Padahal Pemkab durung ana ya beda rumah. Belum kali Pak. Belum. Ya. Zaman sakmono durung ana beda rumah. Sekarang jenenge Rutilahu. Iya, betul Pak. Rumah tidak layak huni. Nah, ternyata masyarakat Indonesia ini baik-baik Pak. Baik-baik luar biasa. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan kami karena kita mengunggahnya ke media sosial. Jadi banyak yang nanya, Pak, kok ada Pak polisi melakukan kegiatan kayak begini? Pak, uangnya dari mana? Kan gitu. Jadi saya bilang, uang ini kalau dari saya pribadi jelas nggak cukup Pak, nggak mungkin. Cukup, makanya kita gandeng warga masyarakat. Jadi kita tentukan kira-kira bulan ini target mana sih yang kita bantu, kan gitu Pak. Nah, semakin viralnya, alhamdulillah, akhirnya saya bikin akun media sosial Pak. Tahun berapa itu? 2 tahun yang lalu. Mulai akun 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Berarti awal Covid. Awal Covid. Jadi di saat pandemi itu kan kegiatan sudah Macet. dibatasi. Iya. Donatur yang biasanya membantu kami pun ya mungkin karena penghasilan nggak ada jadi benar. Dan pada saat itu kegiatan saya harus berlanjut Pak. Iya. Lah pada saat saya sambang ada orang dengan gangguan jiwa. Dan orang dengan gangguan jiwa kalau tidak memiliki KTP, mohon maaf Pak, masuk ke rumah sakit, mohon maaf ini, masuk ke rumah sakit pun tidak bisa Pak. Oh gak bisa ya? Tidak bisa. Masuk Menur gak bisa menur ya? Kalau pada saat itu kami bawa ke rumah sakit jiwa Malang, insya Allah. Oh di Malang. Ya. Namun kan tetap ditanya KTP-nya KTP. Pak. Nah setelah ditanya KTP-nya nggak ada, akhirnya kami bawa pulang Pak. Berarti dianggap T4 ya? Tempat tinggal tidak tetap. Iya betul. Nah atas saran anak saya, Pak, bikin aja channel YouTube. Nah, alhamdulillah dari channel YouTube itu, Pak, kita dapat penghasilan. Dari penghasilan itu, kami sekarang mampu menampung total yang hari ini kami tampung 135 pasien, Pak. Ya, 135 pasien. Wah, lo ya. 135. Itu makan beras semua, Pak. Lah iya. Jadi beras yang kami siapkan 1 bulannya itu kurang lebih 1,5 ton, Pak. Untuk 1,5 kebutuhan orang-orang yang ditampung. Siap. Dan itu pun masih Pak, masih banyak kami bukan menolak Pak, namun kapasitasnya. Dari hasil konten YouTube itu alhamdulillah kami bisa memberikan beasiswa kepada adik-adik khususnya warga Lamongan Pak. Itu ada sekarang 20 sama 12, 22 untuk beasiswa ya. Beasiswa. Jadi kami berikan, terus kami juga memberikan layanan gratis ojek Pak. Jadi alhamdulillah kami menggandeng beberapa relawan ada di 7 kecamatan loh Pak. 7 kecamatan setiap pagi mereka ini mengantarkan adik-adik yatim dan piatu serta duafa. Itu khusus di Lamongan Pak. Namun untuk ada juga yang namanya amplop senyum. Jadi amplop senyum itu terobsesi pada saat saya dulu waktu pendidikan. Saya dikasih bungkusan plastik Pak. Iya. Bungkusan plastik itu isinya kue. Nah, setiap kali kita ada bungkusan plastik itu, kita pasti tersenyum, Pak. Oh, gitu. Karena kan kita lapar, Pak, pas pendidikan itu. Iya. Nah, sekarang kita bikin program namanya Amplop Senyum. Amplop Senyum itu, Pak, alhamdulillah dari hasil YouTube itu bisa kita sisihkan per 1 minggunya rata-rata 10 juta, Pak. Dan itu kita bagi bukan hanya di Lamongan, bukan hanya di Jawa Timur, namun sudah merambah ke 25 kota se-Indonesia. Sing tertarik iki lho Pak Pur. Ya, nopo? Sampai niku duwe ilmu apa kok iso naklukno orang-orang yang mempunyai gangguan jiwa. Ya toh. Tak delok ono sing bener-bener sudah sangat ya mungkin sakti yo. Wong rambutnya iku sampai 2,5 meter atau 2 meter iku ya. Ya kan lihat ya. Lho, iku kan sakti. Tak sak momo itu topo ya toh. Iku wong iku iso ngawang ya. Tapi salah ilmu nih akhirnya gendengan ngono. Iya, Pak. Iya. Jadi gini Pak, kalau ilmu itu nggak ada Pak, jadi ilmu itu nggak ada, jadi yang terpenting ini hati Pak. Ya, jadi kita sebagai anggota polisi itu mengedepankan hati dulu Pak, hati dulu, baru untuk yang penegakan hukum segala macam itu nanti yang selanjutnya. Pak, jadi mohon izin. Semua itu perlu proses Pak memang. Iya. Jadi dulunya ini saya awalnya ya, apa? Ini cerita awal ini Pak, cerita awal. Awalnya ya apa iso naklukno wong sing gangguan jiwa ya ngono iku. Awalnya ini saya mampu merawat itu maksimal 5 Pak. 5.
Jadi 5 orang itu tidak boleh nambah, tidak boleh kurang. Dan istri saya marah-marah Pak, karena saya setiap pulang itu mesti bawa orang dengan gangguan jiwa. Gak gawa oleh-oleh kanggo keluarga, tapi gawa tambahan manusia. Tapi manusia sing gangguan jiwa lah. Dan itu kan saya kan tinggal dinas Pak. Jadi saya tinggal dinas pagi, sore pulang. Jadi saya nggak tahu Pak di rumah ini marahnya kayak apa. Kadang BAB juga sembarangan. Jadi istri saya ini ngomel-ngomel Pak. Nah istri saya ngomel-ngomel, akhirnya terlatih Pak istri saya ini. Kalau saya kan pulangnya cuma sore sampai malam, pagi sudah berangkat dinas. Dan itu kami hanya bisa mampu merawat 5 orang Pak. Kami gunakan media sosial Bapak. Kami gunakan media sosial, alhamdulillah. Dari Fanspeak itu pengikut kami ini hampir 1 juta lebih Pak. Jadi kalau saya menemukan orang dengan gangguan jiwa, saya foto, saya video, alhamdulillah nggak sampai 1 minggu pasti ketemu Pak. Pasti ketemu. Pasti ketemu. Lah ada beberapa ketemu keluarganya. Ketemu keluarganya Pak. Ketemu keluarganya. Namun belum kita sempat anter. Iya. Nah, jadi nanti kita sampaikan ini pasien ini dijemput atau kita anter. Oh iya. Ya, jadi ada yang dijemput, ada yang kita anter, ada yang sudah sehat namun keluarganya menolak, Pak. Oh, aneh ya. Iki sing gendeng iki sapa jane iki? Lho iya. Jadi aslinya kan harusnya berterima kasih. Kasih. Ya, berterima kasih, iya. saudaranya sudah kita temukan. Iya. Namun mereka enggak mau, Pak. Lah emang kono pertanyaane 2. Sing gare gendengi keluargane apa memang wonge asale gangguan jiwa itu? Masalahnya gini Pak, orang dengan gangguan jiwa ini kan kadang-kadang berhalusinasi, terus emosinya nggak terkontrol Pak. Jadi keluarga takut. Dan kalau sudah kita jelaskan bahwasannya pasien ini benar-benar sudah sehat, sudah sembuh, nah baru mereka mau Pak. Lah kalau tadi Bapak nanyakan gini, duwe ilmu apa kan gitu Pak. Jadi gini Pak, di konten di YouTube itu kan tahu endingnya Pak. Jadi gini, ada beberapa tim saya ini yang sempat kelahi juga Pak, sempat dipukul. Oh iya? Enggak. Oh digibeng ya tahu ya? Ini muncul bahasa yang Surabaya digibeng. Digibeng. Jadi digibeng itu dipukul. Dipukul? Iya Pak. Delosor ya? Jadi kami sampai digigit juga pernah Pak. Oh digigit? Iya. Oh medeni ya? Iya, jadi dan itu lama-lama akan jadi ilmu kita Pak. Jadi gini. Jadi dulu itu pada saat kita ketemu itu kan taunya kita pegang, kita bersihin. Namun lama kelamaan kami memiliki ilmu yang mana ilmunya ini begini Pak. Orang dengan gangguan jiwa biasanya kan hidupnya kan di jalanan Pak. Betul. Tidur sembarangan segala macam. Iya. Namun monggo dicoba saja bahwasanya kalau ada orang dengan gangguan jiwa yang pertama kita mandikan Pak. Ono jok nyoba-nyoba gak ilmu. Wis sok dibanting modern. Jadi kita mandikan Pak. Setelah kita mandikan seluruh bulu, rambut, bulu ketiak, bulu kemaluan semuanya kita potong Pak. Oh dipotong semua? Ya, kita potong, kita mandiin, kita bersihkan. Nah, habis itu kita manusiakan mereka Pak. Kita manusiakan mereka, kita kasih makan, kita kasih minum. Insya Allah Pak, insya Allah. Meskipun presentasinya 50%. Jadi kalau sudah mungkin ODGJ-nya itu tingkatnya sudah parah, mau kita kasih apapun, tetap mau makan Pak. Namun diajak komunikasi nggak bisa. Angel ya? Oh susah Pak, susah. Lah pada saat kita kasih makan itulah Pak, dia mau nurut Pak. Karena apa? Kita perlakukan dengan hati. Terus saya bawa pulang dan di tempat saya, alhamdulillah kami didukung penuh oleh Bapak Kapolres, oleh Bapak Kapolda, sama Pak Bupati Lamongan, sehingga kami memiliki fasilitas Pak. Kami memiliki perizinan, jadi legal Pak. Kami di bawah naungan Dinas Sosial, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Karena kemarin saya sampaikan ke Pak Kasat Binmas saya Pak, kemudian mohon izin ini. Saya ini kan, kita ini membantu warga Lamongan Pak, namun kan kita ini kan berhubungan dengan obat Pak. Akhirnya Pak Kapolres, akhirnya Pak Kasat Binmas lapor ke Pak Kapolres, difasilitasi akhirnya Pak. Kami ketemu sama Pak Bupati, dan karena memang ini kegiatan sosial yang sangat luar biasa, sehingga kami didukung Pak. Jadi kalau misalkan ada orang dengan gangguan jiwa itu yang sakit segala macam, kami boleh jadi 24 jam ke rumah sakit mana dipersilakan Pak. Kan gitu. Dan ini mungkin satu-satunya ya. Jadi yang di luar rumah sakit jiwa, tapi orang yang mampu merawat dan mengobati orang gangguan jiwa cuma sampean Pak.
Banyak, Pak. Di mana ada? Ya kan mungkin mungkin nggak terekspos, Pak. Angel, Pak, ngerawat tongkek ngono iku. Iya. Kalau memang susah-susah, Pak. Jadi boleh cerita sedikit nggak, Pak? Boleh, iya. Jadi begini, Pak. Mohon izin sebelumnya. Pak, kalau kita melakukan kebaikan, mohon maaf kalau kita melakukan kebaikan ke orang, ya Pak ya. Mungkin saya bantu orang yang namanya Pak Imam seumpama. Terus ternyata Pak Imam ini nantinya sukses atau ketemu di jalan, dia nggak mau menegur saya. Padahal saya sudah membantu. Wajar Pak, kita sebagai manusia mungkin marah atau menyesal. Ya, di situ nilai ikhlas kita hilang, Pak. Oh, iya. Namun pada saat kita menolong orang-orang dengan gangguan jiwa terlantar, kita tahu Pak bahwasanya mereka tidak akan pernah mengucapkan terima kasih. Betul. Allah yang akan membalasnya, Pak. Dan kalau Allah yang membalas itu pas tepat, Pak. Dan kita pasti ikhlas, Pak. Nolong mereka kalau nggak ikhlas buat apa? Iya. Karena orangnya nggak sadar ya. Iya. Dan mereka juga nggak bisa mengucapkan terima kasih, bisa. Pak. Nah, Dan itu yang harus dimaklumi memang. betul. Yang paling dulu awal kali menemukan orang gangguan jiwa itu di Lamongan sendiri atau di luar kota? Jadi begini, Pak. Jadi pada saat kami menemukan itu di Lamongan, Pak. Awal itu ya. Pada saat menemukan itu di Lamongan. Nah, di Lamongan namun bukan warga Lamongan. Bukan warga Lamongan. Masalahnya kan kami temukan di pinggir-pinggir jalan. Namun karena semakin banyaknya kegiatan kami yang kami unggah ke medsos melalui Facebook, melalui Twitter, melalui segala macam. Kenapa kok kita unggah, Pak? Ya. Bukan kok kita ini menunjukkan bahwasanya kita bukan. Supaya roh sapa sing duwe dulur iki. Kan, jadi kita lebih cepat mengetahui ini keluarganya siapa. Dan alhamdulillah dengan kegiatan ini kita menyebarluaskan kebaikan, Pak. Orang mana dulu awalnya itu? Yang pertama kali orang mana? Yang pertama kali kami temukan itu orang Cianjur, Pak. Weh, iya. ngeluruk yang Lamongan. Iya, jadi orang Cianjur perempuan, Pak. Dan dia ini membawa dokumen full, Pak, penuh. Dokumen Jadi, warisan atau dokumen apa? Dokumen tulisan yang mana di situ ada beberapa ijazah, terus ada tulisan hutang segala macam. Jadi kami ketahui bahwasannya si mbak-mbak ini orang Cianjur, pekerja TKW, mungkin ada masalah apa, jadi dia ini depresi, Pak. Jadi kita temukan di pinggir jalan, Pak. Sembuh sudah? Ya, sembuh. Terus yang kedua, kami menemukan orang dengan gangguan jiwa, perempuan juga, Pak. Kondisinya telanjang. Di Lamongan? Di Lamongan. Orang mana itu, Pak? Nah, itu orang Madiun, orang Kediri. Orang Kediri. Jadi saya langsung pulang, Pak. Begitu saya pulang, saya ambil baju. Setelah itu saya unggah di akun Twitter saya, viral sekali, Pak. Karena viral, jadi saya kepingin kegiatan itu tidak secara seremonial saja, Pak. Kegiatan itu harus kami lakukan. Benar-benar. Dan ya, dari hati, Pak. Jadi ada warga yang mendukung kegiatan saya, sehingga saya kalau dinas ini bawa baju 5 setel, Pak. Kayak siji kayak karo tim, Iya. sing situke pasti kayak ganteni sing ditolong. Nggih, jadi gini, Pak, dulu ndak ada tim, Pak, dulu. Dulu ndak ada tim, Pak. Kalau ada tim ini kan kita masuk konten YouTube, Pak. Dulu ndak ada, Pak. Jadi dulu itu kami cuma bawa baju dinas sama saya masukkan di kresek, Pak. Saya bawa 5 setel, saya taruh di sepeda motor Babin Kamtipmas. Kan di belakangnya ada tempat peralatan itu. Jadi sebelum saya ganti baju atau itu saya foto, habis itu setelah bersih saya foto dengan saya. Baru saya ngomong saya hari ini tanggal sekian gini menemukan, baru saya unggah. Pak, cerita yang pertama kali yang 2 perempuan, 1 Cianjur, 1 Madiun itu, sekarang orangnya di Bapak apa sudah kembali keluarga? Jadi gini, Pak, untuk yang Cianjur sudah kami antar pulang, Pak. Kami antar pulang langsung ke keluarganya. Untuk yang Kediri, sudah kami antar pulang dan itu pun diterima oleh pihak kepala desa. Sampai sekarang sudah sembuh sampai sekarang. Normal berarti ya? Normal, Pak. Alhamdulillah gitu. ya. Terus ada yang kemarin yang hamil. Ya. Terus 1 minggu yang lalu kami juga menemukan orang dengan kondisi hamil, Pak. Dan kami rawat anaknya, kami adopsi anak. Sudah melahirkan ya? Sudah melahirkan, Pak. Nah, kami bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi juga, Pak. Jadi alhamdulillah seluruh biaya untuk persalinan gratis, Pak.
Nah setelah itu si ibunya itu enggak tahu ilmu medis segala macam biar enggak hamil lagi. Karena takutnya nanti kalau di jalanan hamil lagi, Pak. Iya. Nah ibunya kami anter, anaknya kita adopsi, kita rawat, Pak. Karena kalau nggak kita rawat, kasihan karena ibunya orang dengan gangguan jiwa. Gitu. Kapan itu saya melihat ada anak di Surabaya sing sampean takoni jare iki transaksi iki arek ketemu nih jare. Nemune ngono ndi iki, Pak? Ya, jadi gini, Pak. Sampai itu saya sering kalau ketemu di mana-mana, oh ini Pak Purnomo transaksi mana, saya bilang. Transaksi sudah pulang. Jadi begini Pak ceritanya. Nemune di mana itu? Itu 3 tempat Pak itu. Oh iya. Nggih. Jadi mohon izin Pak. Yang pertama itu kami temukan posisinya di daerah Duduk Gresik. Oh Gresik. Nggih. Kami temukan di daerah Duduk Gresik. Habis itu saya bawa pulang. Ke Petemon. Saya bawa pulang Pak. Oh ya saya antar dulu. Langsung saya antar ke Petemon. Nah begitu saya antar ke Petemon. Besoknya mungkin sebulan 2 bulan ketemu lagi Pak. Jadi dia ini ngecer Pak, ecer di kampung ya, nyanyi. Namun agak meresahkan Pak. Jadi kalau nggak dikasih marah dia. Nah setelah itu saya jemput karena saya tahu bahwasannya ini anak Petemon Pak. Nah akhirnya saya antar pulang ke Petemon. Nah ke Petemon itu ada ibunya. Itu yang kedua. Yang ketiga ketemulah sama saya di lampu merah yang marah-marah yang saya dibisui dacuk itu. Aduh, jangan kira Petemon itu. Bola. Iya. Itu gangguan jiwa enggak sebenarnya Pak? Itu gangguan jiwa Pak. Oh gangguan jiwa. Iya itu gangguan jiwa. Coba dek ngamen. Betul. Jadi namanya itu Vijay Kumar Pak. Mungkin enggak tahu keturunan apa itu, keturunan India. Ya Vijay Kumar ya. Ya terus ibunya setelah itu datang ke rumah saya Pak. Nah minta dirawat sama saya. Nah karena anaknya kepingin pulang, kita kan nggak boleh menghalangi Pak. Betul. Setelah itu dijemput sama ibunya, lepas lagi kayaknya Pak. Oh dari ibunya lepas lagi? Iya, karena ibunya juga takut Pak. Ya jadi itu yang duta transaksi. Duta transaksi ya. Aku transaksi deh. Transaksi narkoba tekel Polda kapok. Kadang mendelik ngono ya. Serius ya. Jadi itu kan transaksi sikil bilangnya, padahal yang dibawa itu kayu Pak itu. Yang dibawa itu kayu. Dan karena saya sudah tahu, biar dia marahnya kayak apa, saya santai aja Pak. Iya. Jadi kalau misu biar aja Pak, gitu. Jadi kayak kemarin yang mohon izin, yang rambutnya panjang itu gini Pak. Kita akan melihat pasien yang di Blitar. Loh itu bapak bapak gunting Pak itu? Ya, itu bapak gunting Pak, sama bawa apa itu tatah itu. Tatah. Nah, yang sebelah kanan itu bawa palu, namun sudah saya ambil. Ya. Tim Pak Pur ya kewalan loh, jangan jongkok guntingnya lah. Ya, dan ini harus dikomando Pak. Harus komando 1 2 3 baru dipegang. Oh gitu ya. Aku kenal kowe. Berarti ra salah to. Salat to. Bismillahirrahmanirrahim. Mas saya kesini Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma bersinilah sama Allah. Kira kata putri kocok lagi buat tekan ngomong. Lah aku Jawa kata krama kok ora lembut kok nyapon lho. Mas saya sudah izin sama ibunya jadi. Wong bujur asli kayak aku dia jenenge nang kita kene lho kok ora percaya nyapon. Ini ibunya di sampingnya Pak. Di sampingnya ya? Di sampingnya. Dan Mas ini punya adik juga dengan gangguan jiwa juga. Oh sama juga? Sama juga. Adiknya juga gangguan jiwa ya? Dan ini masyarakat tetangganya ini nonton dari jauh dan dia mengucapkan terima kasih. Ya, karena selama ini tidak ada yang mau dan tidak ada yang berani motong rambutnya. Ini kami takut Pak ini, makanya kami berulang kali minta maaf ke ibunya, Bu, saya minta maaf ya Bu, ikhlas ya ini kan gitu Pak. Ora bakal wigih. Tetep agama sak kepercayaan diane itu bener-bener. Cek urip nang pisan iki lho, kok iso prasaja ya ora semono lho piye lho.
Apa-apa kamu mungkin kawan nanti. Orang percaya nih. Besok mesti dia ditaruh uang ada di tutup atau keneaan. Lo kenalan sama lo, iya lo. Loh, adiknya kenapa Pak kok gangguan jiwa? Apa turunan atau gimana ya? Enggak Pak, jadi ini kemarin saya tanyakan kakeknya nggak ada. Namun kalau di ilmu medis kan keturunan. Namun Keturunan. kalau yang ini adik kakak memang iya. Namun untuk saudara yang lain enggak. Dari bapaknya enggak juga. Oh. Ini panjang sekali. Boleh ya? No. Oh. Ini lebih tinggi daripada saya. Boleh ya? Oh. Loh. Dan kepalanya masih jengkeret Pak. Jengkeret itu ngeriput. Ribut ya? Iya, karena kan ditarik rambut. Iya, itu kan berat Pak. Yang belakang itu ya nyengkert ya? Iya. Dan ini baru benar-benar seumur saya baru menemukan rambut panjang yang kayak gini. Jadi rekor ini Pak. Iya. Ini ya, coba lihat ini. Memang bau sekali, tapi kalau saya sudah, kalau Mas Taris ngomong bau, iya. Namun kalau saya enggak. Wah, itu Iya Pak. ya? Ya, karena kan sudah ditarik dan sudah puluhan tahun Pak. Iya. Ya. Iya, ini saking lamanya. Ya kan? Nah, ini ya. Iya. Ini Bapak ini BAB-nya masih BAB-nya masih sembarang ya. Dan BAB-nya sembarang. Sembarang. Nah, itu segera gak sehat apa Nah, iya. Ya. Sekarang sudah dulunya ngamukan ini ya? Oh iya Pak, ini. Ngamuk ya? Ya. Makanya warga di situ nggak ada yang berani motong. Keluarga ini nggak berani motong rambut karena yang pertama ini rambutnya dipotong, yang nyuruh motong itu gurunya. Jadi gurunya ini nyuruh. Nah, itu ibunya Pak. Ibunya ada. Dan ibunya trauma gimana nanti kalau dipotong nanti kumat lagi. Nah, namun alhamdulillah enggak Pak. Rambut ini 25 tahun nggak dipotong. Ya. Gak si ngawang boleh. Di kamar mandi boleh Bu. Boleh ya. Dan saya ingin mengucapkan alhamdulillah terima kasih, hidung saya ini sudah nggak seberapa bau. Jadi kalau ini pakai masker semua nih. Nah, namun Lagi timnya sih gak pakai masker sakti ya nih. Sakti ya. ayo mandi bismillah. Dua kurang percaya kurang bakal nenek. Ya ayo mandi yuk. Bakal bener. Ya. Berbicara ngomong. Ya berbicara ayo bismillahirrahmanirrahim. Alon. Aja, aku coba harus Oh, guntingnya dicek ngerem terus ya? Aku memang bener, aku tirakat coba harus aku normal. Nah Pak, jadi dia ini sengaja tirakat. Dia ngomong saya ini tirakat, saya ini normal. Mandi bismillahirrahmanirrahim. Mandi dulu ya. Masuk kamar mandi? Iya Pak, coba Mandi. Iya Pak, coba Karena kita proses dimandikan untuk sementara kita stop dulu ya. Pak Pur, cerita yang orang rambut panjang, ya ta? Yang katanya 3 meter. Ya. Itu ya apa orangnya kok bisa seperti itu? Memang salah ilmu apa ngilmu nih salah? Ya, jadi gini Pak, sebelumnya ini saya mohon maaf Pak. Iya. Kalau masalah ilmu itu kalau nanti kita salah ngomong kan kita Pak. Jadi ini cuma cerita saja Pak. Jadi kami kemarin berkunjung ke Blitar Pak. Hari Minggu kami berkunjung ke Blitar. Ada bapak yang rambutnya memang sampai menyentuh tanah Pak. Iya. Lah, karena niat kita ini di sana memang diundang sama Pak Kepala Desa. Pak. Desanya. Akhirnya saya berusaha gimana caranya bapak itu bisa saya bersihkan. Nah, setelah itu saya akan coba komunikasi ke keluarga, namun keluarga menolak Pak. Oh, orang Blitar juga nih ya? Orang Blitar. Jadi keluarga menolak, yang menolak ini keponakannya. Keponakannya. Sedang kakak-kakaknya itu gimana caranya kakak sama adiknya itu si pasien yang rambutnya panjang ini harus dirawat di tempat saya. Begitu saya masuk, saya udah diginikan Pak. Kamu nanti kalau megang rambut saya tak tusuk gitu Pak. Wah, saya kan ya takut Pak. Tak tusuk, kamu kan bilang begitu. Terus habis itu dia bilang gini Pak.
ojo dipotong rambutku, nek mbok potong rambutku malah di rambutku kan gitu. Iya, aku kata-kata. Ya, jadi itu pun saya takut, Pak. Begitu saya takut, jadi antara saya maju atau tidak. Nah, antara maju dan tidak. Setelah itu saya tanya, Pak. Memang sengaja saya tanya dan jawabannya kok nggak nyambung. Dan saya pastikan Bapak ini orang dengan gangguan jiwa. Yang pertama, orang dengan gangguan jiwa. Meskipun orang dengan gangguan jiwa, Bapak. Namun kan kita nggak tahu, Pak. Kadang mereka punya gini-gini kan kita nggak tahu. Dan pada saat sebelum saya potong itu memang 3 gunting itu nggak mempan dan semuanya patah. Katanya orang-orang sekitar situ memang dia maksudnya itu belajar ilmu gitu. Iya. Ini kan ada 2, Pak. Jadi yang rambut panjang yang pertama 2 meter, yang kemarin yang viral itu yang 3 meter. 3 meter. Ya. Saya lihat yang 3 meter. Jadi itu. ini kan ceritanya yang 2 meter dulu, Pak. Oh iya, yang 2 meter. Ya, setelah 2 meter ini kami potong. Saya motong itu yakin saja, Pak. Dalam artian kalau misalkan nanti ada apa-apa, ada musibah sama saya, bukan karena orang yang punya rambut ini, karena memang kita lillahi ta'ala, kita bantu. Semua kru saya itu minta maaf, Pak, saking takutnya kita. Menjal kabeh. Iya. Jadi kru saya itu motong nggak bisa, Pak. Sampai dia itu harus minta maaf, termasuk saya. Gak mempan? Nggak mempan, Pak. Itu pun saya minta maaf akhirnya, Pak. Begitu mempan, bengkong ya, putus, Pak. Guntingnya guntingnya ini bukan kok copot begini, bukan. Patah, Pak. Patah. Nah, setelah patah terus keponakannya bilang, ini punya ilmu gini kan gitu, Pak. Nah, karena punya ilmu gitu-gitu, ya saya bilang aja, Pak, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, hanya milik Allah. Setelah itu saya potong memang, Pak. Sampean mudun dewe ya? Iya, saya potong akhirnya berhasil. Putus. Akhirnya bersih. Nah, setelah saya potong itu, Pak, saya minta maaf, Pak. Iya, saya minta maaf ke dia. Dan alhamdulillah setelah saya rawat di tempat saya 2 bulan, sehat, Pak, ketemu keluarga. Sembuh, Pak. Wah. Benar-benar sembuh. Setelah itu saya dihubungi lagi, Pak, sama temen yang di Blitar. Ditariki. Ya, Mas Pur, ada lagi yang rambutnya panjang banget kan gitu. Kalah lah rambut panjang. Dan itu keluarga semuanya menolak untuk dipotong. Oh. Nah, menolak dipotong. Menolak untuk dipotong karena ditakutkan emosi atau marah. Akhirnya saya datangin, Pak. Begitu saya datangin, begitu saya masuk pertama kali itu sudah kaget saya, Pak. Karena rambutnya ini lebih ke lantai ini hampir 1 meter, Pak. Dan tangan kanan bawa gunting, tangan kiri bawa. Oh, Bapak senjata? Enggak, Pak. Oh. Jadi begitu saya dudukkan ini, saya mikir-mikir ini kalau saya ditusuk ini, wah bahaya ini. Lah ya kasihan istri saya, Pak. Istri saya masih cantik ya. Iya. Meleset, salah kejadian ya nih. Jadi pada saat mau saya potong, Pak, itu memang saya gimana caranya gunting, pisau, obeng sama palu ini harus saya bersihkan. Nah, setelah itu saya ngobrol. Saya pamit dulu. Yang pertama saya pamit dulu ke ibunya. Karena kemarin, mohon maaf, Pak, karena kemarin nih kami sempat salah motong orang kena denda, Pak. Didenda? Iya. Didenda ya apa, Pak, maksudnya? Jadi gini, ada orang di pinggir jalan, Pak. Di pinggir jalan rambutnya sudah gimbal. Habis itu kami potong, Pak. Setelah kami potong, mohon maaf, karena kami nggak tahu rumahnya. Setelah kami potong, kami lepas. Yang penting kami potong. Ternyata dia punya keluarga, Pak. Nah, setelah punya keluarga, kami dihubungin ini. Sampai ini kok nganggep anak saya orang dengan gangguan jiwa. Kok anak saya ini sehat segala macam kan gitu. Sampai ini nanti saya laporkan ini pencemaran nama baik gini-gini. Akhirnya saya datang ke sana, saya minta maaf, saya jelaskan segala macamnya. Jadi intinya ya kami mohon maaf, Pak. Jadi pesannya beliau itu jangan sembarangan motong rambutnya orang gimbal itu, siapa tahu dia wali segala macam. Wali jare? Iya. Nah, akhirnya kami minta maaf, Pak. Yang ini gitu, itu masyarakat yang menganggap iki sing rambut 2 meter iki nak musim itu gel iso jolek nomor ya. Dikira iso ngeramal sakti. Betul. Nah, dari kejadian itu kita selalu sekarang kejadian itu kan ada hikmahnya, Pak. Iya. Ya, terus kami kalau misalkan ada orang, kalau memang kami tanya dulu, Pak, ini ada keluarganya apa enggak? Kalau memang enggak ada keluarganya, kami akan potong. Tapi kalau ada keluarganya, kami akan pamit, Pak. Lah terus cerita kembali lagi yang ke Blitar. 3 meter ya, 3 meter. Jadi kami dapat informasi dari ibunya, Pak.
Ibunya yang bersangkutan. Ibunya yang bersangkutan. Kami minta izin bahwasannya si Mas ini sudah kurang lebih hampir 25 tahun tidak mandi, Pak. 25 tahun? Ya. Gak mandi, gak potong rambut? Ya. Wih, dan itu kukunya segini, Pak. Jadi pada saat saya potong kukunya ini tangannya merempul, Pak. Merempul itu bahasa Madura ini bendol. Nah, jadi saya potong ini merempul, Pak. Kaki otomatis langsung bendol. Iya. Jadi dagingnya kuku ini, tangan ini dia sudah ngikut, Pak. Jadi pada saat kita sarafnya jadi iya masuk. Jadi pas kita potong itu sampai keluar darahnya karena sudah ngikut, Pak. Ya. Terus si ibunya cerita bahwasannya si anaknya ini memang kepingin belajar sakti. Nah, belajar ilmu guru. Terus gurunya datang dipotong rambut. Namun yang motong rambut ini bukan gurunya, orang lain tapi yang nyuruh gurunya. Setelah dipotong rambutnya, dimasukkan ke tas warna hitam, ditinggal pulang sama gurunya. Nah, ditinggal pulang, akhirnya anak ini setelah dipotong gurunya, dia ketawa-ketawa sudah, Pak. Terus dia kalau ngaji, kalau dikira di atas genteng. Ngaji di atas genteng? Di atas genteng. Sampai akhirnya ketemu sama saya. Jadi 25 tahun, Mas ini enggak pernah mandi, rambutnya Masya Allah. Jadi di atas genteng ya? Di atas genteng, gitu loh. Dan alhamdulillah kemarin kita kunjungi, ibunya sudah sangat-sangat bersyukur, Pak. Yaitu tadi, Pak, terapinya yang pertama, kebersihan itu sebagian dari iman, Pak. Betul. Ya, jadi kita potong semuanya, bulu ketiak, bulu kepala, semuanya kita potong, kita rapikan semuanya, kita mandikan, terus kita ya sebisanya kita lah, Pak. Kalau kita memang yakin, kita bacain Fatihah atau apa kan gitu. Ya, mohon maaf ya. 25 tahun gak adus. Ambune ya apa, Pak? Jadi gini, Pak. Saya mengucapkan terima kasih, Pak, sebelumnya. Jadi gini, tim saya ini ada 3, Pak. Tim saya ada 3, dan kalau mungkin bisa ditanya nanti secara langsung. Jadi nggak tahu, Pak, kenapa ya. Saya kalau dengan orang-orang dengan gangguan jiwa, kalau memang orang-orang itu selalu pakai masker dan nyium, tapi saya ini nggak nyium apa-apa ya, Pak. Oh iya? Iya. Yo nggak nyium bau, Pak. Enggak, bener. Saya nggak nambah, nggak ngurangi. Bener, saya nggak nyium, Pak. Apakah karena dulu pernah kena COVID, jadi nggak bisa nyium, Pak? Apaan ya, kena COVID pinginane umroh, gombol wong anu ya sok mampu, Pak. Ya, jadi nggak nyium, Pak. Saya nggak nyium. Ya, gitu loh. Sama kayak misalkan ada tamu ke rumah saya, masuk itu pasti megang hidung gini. Namun alhamdulillah kok saya nggak nyium, Pak. Gitu loh. Atau karena sudah sering, atau saking seringnya nyium gitu, jadi kami sudah nggak nyium. Yang 3 meter ini nggak sempat dibawa ke Lamongan berarti? Yang 3 meter ini begini, Pak. Jadi yang 3 meter ini ibunya tidak berkenan. Oh, tidak berkenan. Jadi ibunya tidak berkenan kalau dia jauh sama anaknya. Iya, namun ini sudah kita kunjungi 2 kali. Terus kita kasih untuk pengobatan, kita kasih obat, dan kita sarankan untuk datang ke puskesmas setempat. Dan alhamdulillah pada saat kita melakukan pemotongan ini ada Pak Lurahnya. Ya, jadi setelah ada Pak Lurah terus ada pegawai PKM ya, yang mana khusus untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa. Dan alhamdulillah kemarin kita kunjungi luar biasa, Pak. Terus 3 meter bismillah dilarung yang ndi rambutnya. Jadi jari wong tua kan iki nggih gua sial kudu dilarung kan ngono jarine lho ya. Kene kan gak kepaham. Ya, jadi gini, Pak. Ada yang kita bakar, Pak. Ada yang kita bakar. Terus memang selalu kita bakar sih, Pak. Selalu kita bakar. Dan sekarang ini yang lagi viral, Pak. Yang lagi viral ini Joko Kendil, Pak. Iya. Ya, jadi sekarang ini memang banyak saudara-saudara kita yang belajar ilmu lelaku, Pak. Ya, jadi biasanya mereka menggunakan baju yang hitam, serba hitam. Jadi kalau ketemu sama saya, ada yang bagus, ada yang memang sengaja dia tidak mau diajak komunikasi karena memang benar-benar niatnya kepingin menjalankan perintah gurunya. Pak Pur pernah ketemu Joko Kendil sing melayu-melayu gitu, sing tumpakane macan putih jare. Iya, jadi gini, Pak. Kemarin ketemu, Pak. Ketemu ya? Ketemu. Di Jawa Timur atau Jawa Barat? Jawa Timur, Pak. Oh, sudah di Jawa Timur? Iya, kemarin ketemu di gitu? Lamongan. Sudah, Pak. Oh, udah ke sini ya? Sudah masuk Lamongan, masuk ke makam Sunan Derajat, Pak, ketemunya di sana. Iya. Ditanyai gimana?
Ya kemarin nggak sempat kami Pak, masalahnya kan ada pro dan kontra. Ada yang menganggap dia ini benar-benar orang yang punya ilmu, namun ada yang menganggap orang dengan gangguan jiwa. Aku ya dijoko kendel yang ini. Sama delok lho. Tapi tak edukasi waktu dan deres iku ya toh, kan dia pura-pura lewat. Itu. Ya. Joko kendel. Surabaya kira-kira kena banjir bandang enggak toh? Joko kendel ngomong, "Enggak, Surabaya. Wong bol kafet wis dipasang kabeh." Kan kita pasangkan bol kafet juga ini ya toh, untuk saluran. Mbak, yang terakhir mungkin Mbak ya. Untuk closing statement-nya. Jadi kalau ada orang atau keluarga yang mempunyai ya toh, anaknya itu merasa ada gangguan jiwa, cara berkomunikasinya sama Pak Pur gimana untuk cara? Jadi gini Pak, mohon izin kami sampaikan bahwasannya orang dengan gangguan jiwa ini jangan dianggap aib Pak, yang pertama. Oh gitu ya. Pemerintah ini benar-benar memberikan pengawalan dalam hal pengobatan ini benar-benar maksimal gratis Pak. Lah terkadang pihak keluarga ini mohon maaf mungkin karena SDM, mungkin karena malu, mungkin karena dianggap, dan yang paling peran Pak, yang paling besar dan keluarga ini merasa bosan Pak, merasa jenuh karena orang dengan gangguan jiwa ini harus selalu mengkonsumsi obat Pak. Ya, jadi mereka terkadang malu, jadi sehingga disembunyikan. Padahal pemerintah ini melalui desa, melalui puskesmas, melalui kecamatan, mereka ini petugas ini langsung turun ke lapangan Pak, dan itu kami buktikan benar. Sering kami tanya bahwasannya ada nggak obat yang dikasih dari puskesmas? Ada. Namun terkadang mereka enggan memberikan karena yaitu tadi yang pertama rasa bosan segala macam. Jadi mungkin kami bisa berbagi Pak. Yang pertama manusiakan mereka seperti kita. Ojo dipasung. Iya Pak, manusiakan mereka. Kalau memang dipasung kan begini Pak. Pak jangan dipasung, berat Pak. Kalau memang kita ini ngomong jangan dipasung, namun kalau kita tidak mendidik mereka berat Pak. Kalau nggak dipasung Pak, dalam artian kalau kita ini boleh Pak, kita punya program bebas pasung, namun benar-benar warga yang ada, keluarga harus dikasih bimbingan Pak. Yang pertama kita mandikan rutin Pak. Oh gitu ya. Kita mandikan rutin, jadi aura-aura negatif itu pasti hilang Pak. Kita mandikan rutin, kita suapin, kita kasih makan dari hati ke hati, obat juga harus masuk Pak. Obat juga harus masuk Pak. Jadi diperhatikan. Dimanusiakan. Dan kalau di tempat saya Pak, mohon maaf, di tempat saya yang paling kita utamakan itu obat sama ibadah Pak. Obat sama ibadah. Jadi di tempat saya ini mulai jam 2:30 mereka sudah harus bangun Pak. Sholat tahajud dulu, sholat hajat, lanjut pengajian, lanjut subuh, lanjut olahraga pagi, lanjut mandi, sholat duha, baru makan. Setelah makan baru istirahat Pak. Terus gitu rutinitasnya? Rutin Pak. Nah baru itu kita ajak kegiatan untuk keluar segala macam. Ya, jadi kalau misalkan ada yang monggo hubungi saya juga boleh. Namun karena kita ada keterbatasan, kalau bisa memang kalau kita memiliki keluarga dengan gangguan jiwa yang pertama, ya harusnya jangan dipasung Pak. Namun kan kita tidak tahu Pak emosionalnya kayak apa, kan kita tidak tahu. Yang penting obat harus masuk, mandi setiap hari dan kebersihan harus dijaga. Kalau sudah dipasung, BAB-nya segala macam sudah di situ, tidak pernah mandi, wah itu yang kasihan Pak. Itu yang justru menambah penyakit, ya nambah penyakit Pak, tambah parah itu Pak. Oke, terima kasih Pak Pur. Jadi para netizen, cok lali di subscribe dan bunyikan loncengnya untuk YouTube-nya Cak Ci dan Pak Pur. Di mana para keluarga yang kiranya tadi sudah panjang lebar kita sampaikan, dijelaskan sama Pak Pur. Mungkin kalian yang mau berbagi silakan untuk bisa menghubungi di channelnya Pak Pur. Terima kasih Pak Pur. Siap.